Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Yasir Nenek Ama bisa kembali menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Masih bersama Kang Rasid di sini. Assalamualaikum Kang Rasid. Waalaikumsalam. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Nah, kalau Kang Rasid sehat, teman hati yang ada di studio gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nih, tema kita pada pagi hari ini teman hati yaitu isi hati dengan zikir. Wih, ini menurut saya nih tema yang luar biasa nih. Coba kita tanyakan dulu nih kepada teman hati yang di sini. Ya, Suka berzikir? Insya Allah. Nah, sekarang nih sudah suka berzikir, bagaimana nih caranya agar mengisi hati kita ini dengan berzikir? Silakan Kang Rasid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman hati yang rahmati Allah, zikir ini kayak Yasir, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti zikir itu artinya ingat atau menyebut-nyebut. Biasanya seorang kekasih ketika mengingat kekasih suka menyebut nama-namanya. Iya. Hamba yang dicintai Khalik, hamba juga mencintai Khalik, pencipta. Saking cintanya kepada pencipta, dia menyebut nama-namanya. Nah, menyebut nama-namanya, mengingat tentangnya, disebut zikir. Dari kalimat dzakara yadhkuru zikron, mengingat. Maka disebut Allah, Allah. Atau la ilaha illallah. Nah, Allah menyampaikan kepada kita semua di dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, aqimis shalah lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Sholat itu juga zikir. Kemudian mengaji kalam hati, zikir. Sesuatu yang membuatmu ingat kepada Allah, itu dihitung zikir. Dan zikir ini sangat baik sekali buat menenteramkan hati. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, kenalilah bahwa dengan mengingat Allah, hatimu tentram, tidak gelisah, tidak gegana, Tidak andilau. tidak andilau, gelisah, galau, merana gitu. Antara dilema dan galau. Itu karena tidak ingat kepada pencipta, maka dia gelisah. Nah, maka oleh karena itu harus dizikirkan. Hati makanannya zikir. Perlu diketahui oleh teman-teman hati di studio dan pemirsa Kalam Hati di Kompas TV yang rahmati Allah, Kak Yasir, di tubuh ini, tubuh kita ini ada 3 unsur penting harus kita rawat. Pertama hati, yang kedua akal, yang ketiga anggota badan. Ketiga unsur ini harus bekerja sama, tidak boleh sendiri-sendiri. Terjadi kekuatan kerjasama ini, maka namanya hidup yang thayyibah, hayatun thayyibah, hidup yang bahagia. Kang Rasid, bagaimana atau merawat akal supaya dia cerdas? Berikan dia ilmu. Belajar S2, S3, S1, maka dia melahirkan pikir. Kedua, kalau anggota badan, kumaha supaya sehat, kasih dia makan. Maka dia dengan kekuatan makan, minum, dia bisa berikhtiar. Kemudian tidak cukup hanya nalar saja dan badan saja. Allah menyimpan kekuatan daya yang terbesar dari 2 itu, namanya hati. Lantas apa makanan hati? Bagaimana merawat hati? Tidak boleh dikasih makan itu hati mah. Makanan minuman buat badan, materi pelajaran buat akal. Lantas hati, apa makanannya? Zikir. Makanan hati. Kalau hati yang dizikirkan, maka dia akan mengeluarkan potensi. Di tubuh kita ada 3 potensi. Akal melahirkan daya pikir, badan melahirkan daya fisik, hati melahirkan daya kolbu, daya iman. Nah, ketika ketiga daya itu digunakan, maka dia menjadi insan paripurna. Ada orang hanya menggunakan daya nalar saja, S2, S3, PhD, doktor. Badannya six pack sehat, tapi batinnya tidak dirawat. Maka dia high tech, batinnya low touch. Wih, ngerti Mudah nggak nih gelisah. teman hati? Insya Allah ngerti. Ya, lihat orang-orang cerdas ketika kecewa bunuh diri. Karena memang dia hanya merawat akalnya saja. Badan six pack, dia fitness, dia olahraga. Kalau akal dikasih tugas, dikasih ilmu, maka jadi olah minda.
Kalau anggota badan dikasih pekerjaan jadi olahraga. Kalau hati dikasih zikir, olah jiwa. Nah, kembali kepada tentang zikir, sebab penting sekali hati ini itu hanya tentram dengan zikir kepada Allah. Pertemukan dengan Allah. Sebab Kak Yasir, tubuh kita ini dua unsur. Pertama ada unsur jasad, ini dari tanah. Yang kedua ada unsur ruh, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan ketika tanah menumbuhkan jagung, tanah menumbuhkan padi, tanah menumbuhkan gandum, kemudian dimakan oleh manusia. Tapi juga tanah menumbuhkan rumput. Sedangkan rumput dimakan siapa Kak Yasir? Dimakan Jangan oleh manusia, rumput itu dimakan oleh sapi dan kambing. Hewan. Sapi dan kambing hewan menumbuhkan, dia diambil dagingnya dari sapi, juga diambil susunya, dimakan oleh manusia. Diolah oleh usus jadi mani, air mani, disimpan di tulang sulbi, kemudian setelah dewasa menikah, muncrat ke rahim istri. Dari tanah semua, sehingga menjadi bayi. Oke? Nah, ketika di dalam rahim dia masih bentuk jasad, belum ada ruh. Ketika 4 bulan, Allah mengirimkan manufiho fir ruh, aku tiupkan ruh kepada jabang bayi, maka jabang bayi gerak, lahir. Nah, jadi manusia itu terdiri dari 2 unsur faktor. Pertama jasad dari tanah, kedua ruh dari Allah. Pertemuan jasad dan ruh jadilah insan, bashar, tambah ruh menjadi manusia. Tetapi kalau ruh lepas, maka dia jadi mayat. Tanah, maka badan dikembalikan ke tanah, ruh kepada Allah. Nah, mencoba merawat ruh itu hanya dengan zikir kepada Allah. Melakukan ketersambungan diri kepada Sang Pemberi Ruh, merawat ketersambungan koneksi dengan Sang Maha Pencipta, itu namanya zikir. Dan itu inti agama. Inti agama, merawat ketersambungan dengan Sang Pemberi Ruh, merawat ketersambungan dengan Sang Pemberi Rezeki, itu namanya zikrullah. Kalau dia lupa dengan zikir, maka dia gelisah. Tidak tentram hidupnya. Isilah hati dengan zikir, maka insya Allah hidupmu tentram. Istilah hati dengan zikir, insya Allah hidup kita akan tentram. Berarti kalau ingin merawat hati, merawat jiwa, salah satu caranya adalah dengan senantiasa berzikir ya Kang ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, zikir yang seperti apa yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar bisa merawat diri kita, merawat hati kita. Kita bahas usai jeda ya Kang ya. Tetaplah bersama kami teman hati di sini, di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.